Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sangat menarik karena dari segi prosesor dia udah pakai Ryzen 9 4900H dan RTX 2060. Gila, canggih banget kan ya? Secanggih sponsor kita hari ini yaitu Mouse Robot Wireless M320. Karena dengan harga 100 ribuan aja, Mouse Robot Wireless M320 menawarkan mouse yang sangat ringan dengan bobot cuma 90 gram. Dan yang menarik, Robot Wireless M320 memiliki tombol yang sangat silent, bahkan hampir tidak ada suaranya. Jarak wirelessnya bisa sampai 20 meter dan daya tahan baterainya bisa tahan sampai 12 bulan. Lebih lama dibandingkan hubungan kalian dengan sang mantan. Desainnya juga ergonomis dan sangat nyaman untuk digunakan. Memiliki custom DPI mulai dari 800 sampai 1600 DPI dan juga keylife yang sangat panjang dengan umurnya sampai 3 juta klik. Mantap banget kan? Dan dengan fitur yang secanggih itu tadi, kalian hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 100 ribuan aja. Untuk info selengkapnya mengenai Mouse Robot Wireless M320 ada di deskripsi. Oke, jadi kembali ke laptop. Dan ini adalah Asus TUF 15 dengan SKU Ryzen 4900H yang sebenarnya kalau misalkan saya cari perbandingannya dengan Ryzen 7 4800H, gak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi fabrikasinya itu sama-sama 7 nanometer, 8 core 16 thread dengan L3 case-nya juga 8 MB. Cuman perbedaannya adalah di letak base clock dan juga turbo boost. Kalau Ryzen 7 4800H memiliki base clock 2,9 GHz yang bisa di boost sampai 4,2 GHz. Sedangkan untuk yang Ryzen 9 4900H memiliki base clock yang lebih tinggi dengan 3,3 GHz yang bisa di boost sampai 4,4 GHz. Kemudian perbedaan lain adalah di GPU frekuensinya. Jadi kalau Ryzen 7 itu 1600 MHz, sedangkan untuk yang Ryzen 9 itu adalah 1750 MHz. Untuk perbedaan lain nggak ada. Jadi yang saya lihat di websitenya AMD sendiri, perbedaannya ada di situ. Kemudian untuk grafik cardnya udah pakai RTX 2060 6GB GDDR6 dan yang saya sayangkan di sini memori RAM-nya itu masih 8 GB single channel, padahal udah pakai Ryzen 9 plus RTX 2060. Jadi seharusnya sih kalau menurut saya langsung aja dikasih default 16 GB dual channel. Walaupun mungkin harganya agak sedikit mahal, ya nggak masalah. Dan untuk unit yang kita review ini, kita nanti akan nge-reviewnya itu full 16 GB. Jadi nggak ada yang mode 8 GB karena ya menurut saya gemes aja kalau misalkan RTX 2060 dengan Ryzen 9 tapi RAM-nya masih single channel 8GB. Jadi udah saya upgrade menjadi 16GB. Jadi tes performa dan tes gaming, editing nanti itu adalah konfigurasi RAM 16GB dual channel, speednya 3200 MHz. Kemudian untuk storage-nya berkapasitas 512GB yang speednya lumayan kenceng lah. Speednya itu 1800-an Mbps walaupun nggak bisa dibilang yang paling kenceng tapi udah lumayan. Dan untuk storage-nya di Asus TUF 15 ini, di varian Ryzen 7 dan juga Ryzen 9 ini, kita bisa upgrade dengan dual storage. Jadi dual storage SSD M.2. Jadi kalau misalkan kalian merasa 512GB kurang, dan menurut saya memang kurang kalau misalkan digunakan untuk gaming, jadi kalian bisa tambah lagi SSD M.2 karena di dalamnya itu ada 2 slot M.2 NVMe. Kemudian kalau kalian merasa 2 slot M.2 storage itu kurang, kalian bisa tambah lagi dengan, kalau saran saya sih mending triple storage-nya ini hard disk. Jadi pakai SATA 2,5 inch. Jadi SSD-nya untuk sistem dan hard disk-nya untuk nyimpen file biar bisa banyak. Jadi penggabungan antara speed SSD dan kebesarannya hard disk biar bisa nyimpen banyak file gitu. Kemudian untuk layarnya juga memiliki spesifikasi yang sama dengan varian Asus TUF 15 yang lain, memiliki dimensi 15,6 inch dengan panelnya dari Panda, panel ID-nya LM1GGLF 2F01 dengan 144Hz refresh rate, 250 brightness nits dan 60% sRGB. Dan di video kali ini saya nggak akan membahas ulang tentang form factor ataupun desain dari Asus TUF 15 karena di KD udah ngebahas hampir semua SKU kayaknya. Jadi saya udah pernah bahas Ryzen 5-nya, kemudian Ryzen 7 dengan GTX-nya, Ryzen 7 dengan RTX 2060-nya, dan sekarang Ryzen 9 RTX 2060. Jadi saya akan fokus ke bagian performa aja. Jadi mungkin kalau misalkan kalian cuma pengen tahu highlight-nya aja, jadi dia udah standar militer dan dia berbeda dari Asus TUF FX505 generasi sebelumnya. Jadi benar-benar ada refreshment yang menurut saya itu bagus. Jadi sesuai dengan slogannya Asus, yaitu Asus in search of incredible. Jadi setiap seri itu kayaknya Asus memang memberikan refreshment atau sentuhan yang berbeda. Dan menurut saya itu keren karena mau keluar dari zona nyaman untuk menghasilkan produk yang baru, yang refresh. Dan tentu karena baru dan
baru itu dilihat, menurut saya desainnya itu keren banget karena kita jarang lihat. Tapi kalau misalkan kita udah lihat mungkin 3 bulan, 6 bulan, kalau kalian udah punya aja ya, itu menurut saya ya udah biasa aja. Cuman kalau misalkan udah masih baru dan terpampang gitu memang terlihat keren. Oke, jadi mungkin sekarang langsung aja kita bahas ke bagian performa, dan sebelum kita masuk ke situ akan saya jelaskan perbedaannya antara yang SKU lain dengan yang varian RTX. Jadi yang pakai VGA RTX dia memiliki sistem 3 exhaust. Jadi ada 3 sistem pembuangan udara. Di belakangnya ada 2, di sebelah kanannya ada 1. Dan yang menarik, meskipun dari sistem coolingnya sama, dual fan 4 heat pipe dengan yang varian Ryzen 7 4800H, tapi yang Ryzen 9 ini bisa saya bilang dia nggak sepanas yang Ryzen 7 4800H. Yang nanti saya juga nggak tahu kenapa, apakah di limit sama Asus atau ada perbaikan software atau gimana, tapi yang di Ryzen 9 ini nggak sepanas dibandingkan dengan yang Ryzen 7 4800H. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita tes untuk performanya. Jadi kalau kalian merasa wah reviewnya nggak lengkap, udah lengkap banget. Jadi kalian bisa cek review Asus TUF 15 di DKID yang lain karena udah pernah saya bahas. Jadi kalau misalkan saya ulang lagi tentang keyboard, tentang tombol powernya yang berbeda, tentang audionya yang udah di-upgrade, itu membosankan. Jadi kalian bisa, jangan males, kalian cari video DKID yang lain. Dan sekarang langsung aja kita tes ke uji performa. Dan pertama seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 dengan 3 mode. Yang pertama adalah mode Best Performance di kondisi laptop dicas, dan di Armoury Kit-nya adalah mode Turbo. Dan di mode ini di running pertamanya cukup tinggi, 1893. Kalau dibandingkan dengan Ryzen 7 4800H yang ada di TUF, seingat saya itu 1600 atau 1700, cuma nanti akan saya kasihkan footage-nya juga. Jadi selisihnya selisihnya itu sekitar 100-an CB lah. Kemudian di running keduanya juga stabil 1878 CB, running ketiga juga stabil. Intinya di mode pertama ini kita tes sebanyak 10 kali dan dia stabil di angka 1800-an. Kemudian di mode kedua adalah mode Best Performance tetap, tapi sekarang casnya kita cabut atau mode pakai baterai aja, nggak pakai power adapter. Dan kalau misalkan nggak pakai power adapter, Asus TUF 15 ini nggak bisa pakai mode turbo. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Armoury Crate, mode turbonya itu jadi hilang, nggak bisa dipakai. Jadi dia ada di mode performance di Armoury Crate dan mode Best Performance di power window-nya. Dan hasilnya cukup signifikan ya. Kalau misalkan tadi di mode Best Performance pakai cas itu 1890-an, 1800-an. Kalau misalkan pakai mode Best Performance tapi kondisi laptop tidak dicas, Armoury Kit-nya jadi performance, running pertamanya itu 992, running keduanya 981, running ketiga naik, menjadi 1058, running keempat tetap 1058, running kelimanya turun lagi 985. Ya memang turun lebih dari separuh, tapi kalau separuhnya itu masih 900-an, menurut saya masih cukup oke, ya nggak sih? Kemudian di mode ketiga adalah mode Better Performance, power window-nya Better Performance, dan di Armoury Kit-nya adalah mode Silent. Dan hasilnya kalau dibandingkan dengan mode yang kedua, itu Best Performance tadi, tapi kondisi tidak dicas, itu hampir sama dengan running pertamanya 981, masih 900-an, running keduanya naik 1003, running ketiga 988, running keempat 986, dan sisanya itu stabil di angka 980-an CB. Sekali lagi memang turun secara signifikan dibandingkan Best Performance dengan kondisi laptop dicas, tapi karena masih 900-an CB, jadi menurut saya masih cukup lah. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Asus TUF 15 dengan Ryzen 9 RTX 2060 mendapatkan skor 33.508, dan di driver Fast Track-nya mendapatkan skor 3.859. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Asus TUF 15 dengan Ryzen 9 4900 hanya mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 13 detik. Kemudian lanjut ke tes Blender dengan filenya kita render BMW. Pertama kita render dulu dari render CPU. Di render CPU ini Asus TUF 15 dengan Ryzen 9-nya mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 32 detik. Kemudian kalau misalkan kita pakai GPU rendering mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 25 detik. Dan untuk suhu temperaturnya yang menarik sekali lagi, dia lebih dingin ketimbang Ryzen 7 4800H di Asus TUF 15 yang kita review kemarin. Di seri yang Ryzen 9 ini ketika kita benchmark menggunakan Cinebench R15, suhu temperatur max load-nya itu ada di 87 derajat Celcius. Kemudian untuk First Track Stress Test Asus TUF 15 Ryzen 9 belum lolos, tapi skornya cukup tinggi 95,4%, dan seperti yang saya bilang tadi Ryzen 9 ini cukup dingin dengan suhunya itu ada di max load 77 derajat Celcius. Kemudian kalau di driver Time Spy Stress Test lolos dengan 97,7%,
Dan untuk suhu CPU dan juga GPU-nya tetap dingin dengan suhu max load ada di 76 derajat Celcius. Lanjut ke game yang memang dioptimalisasi untuk RTX 2060 yaitu COD Warzone. Di game ini adalah settingan RAM konfigurasi dual channel ya, 16GB 3200 MHz, dan hasilnya untuk average FPS ada di angka 100, dan ini adalah settingan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan. Kemudian lanjut ke game FPS yang lain yaitu Apex Legends. Di game ini juga sama, average FPS-nya itu 100, bahkan bisa sampai 120 FPS. Jadi layarnya yang 144Hz bakalan lebih berguna. Dan ini kita juga menggunakan resolusi Full HD, grafiknya ultra atau mentok notok jedok rata kanan. Kemudian lanjut ke game FPS yang lain yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di sini juga nggak ada masalah, bisa mendapatkan sampai 120-an FPS dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya ada di rata kanan. Kemudian di game Dota 2 dengan settingannya rata kanan juga, ya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kemarin banyak yang request, "Bang, benchmark pakai GTA 5 dong." Sebenarnya GTA 5 ini bukan game berat ya, sekarang game yang nggak terlalu berat lah. Dan untuk average FPS-nya di game ini bisa kalian lihat sendiri, bisa sampai hampir 200 FPS. Satu-satunya game yang nggak stabil di angka 100 FPS adalah game Assassin's Creed Odyssey. Cuman ya average FPS-nya 60 masih playable ya, tapi nggak bisa mendapat 100 FPS. Kayaknya game ini emang cukup berat ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review singkat dari Asus TUF 15 yang varian tertinggi nih harusnya ya. Jadi dia Ryzen 9 RTX 2060. Dan untuk harganya, nah ini pahlawan kuota, silakan masuk kasih timestamp. Harganya adalah 2199 atau 22 jutaan. Jadi itu adalah harga SRP. Biasanya kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan kelebihannya sih, kalau dari saya udah pernah nge-review Asus TUF yang lain, ini lebih dingin dibandingkan Asus TUF 15 yang lain. Saya nggak tahu gimana Asus buatnya, apakah ada power limitnya di Ryzen 9, tapi yang jelas di Ryzen 9 ini lebih dingin ketimbang Ryzen 7 kemarin yang pakai RTX 2060. Kemudian untuk kelebihan lain dibandingkan dengan brand lain, Asus TUF 15 ini adalah laptop gaming budget atau entry level yang sudah memiliki keyboard RGB, sementara untuk brand lain kayaknya yang kelas entry level itu belum RGB. Memang kalau saya pribadi nggak suka RGB, cuman kalau saya disuruh memilih antara RGB atau yang statik, saya akan memilih yang RGB, karena yang RGB pasti saya ubah ke statik. Jadi kalau misalkan saya bosen warna putih, saya ganti warna biru, bosen saya warna biru, warna kuning. Jadi ini adalah satu-satunya entry level kayaknya ya, kalau saya salah bisa tulis di kolom komentar, yang udah pakai keyboard RGB. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya banyak part yang seharusnya bisa lebih baik lagi. Karena meskipun Asus TUF 15 ini masuknya ke entry level, bukan Asus ROG, tapi harganya udah 22 juta rupiah. Dan menurut saya kalau udah di atas 20 juta akan lebih baik kalau misalkan RAM-nya itu 16GB dual channel, sementara dari default Asusnya cuma 8GB single channel. Dan saya yakin sih seharusnya nggak rugi sih ya kalau misalkan Asus bikin RAM 16GB. Seharusnya, saya sok tahu aja sih, teman kan ada brand lain yang juga 16GB, jadi seharusnya mungkin nggak rugi kalau misalkan bikin RAM 16GB. Kemudian untuk storage-nya juga memang SSD NVMe 1800-an Mbps, cuman sekali lagi kalau udah di atas 20 juta akan lebih baik lagi kalau pakai SSD Gen 3x4 yang speednya bisa 3000 sampai 3500-an Mbps. Tapi sekali lagi mungkin maksud Asus memang memasukkannya ke entry level ya. Jadi yang spek tinggi-tinggi atau spesifikasi tinggi-tinggi dimasukkan ke ROG. Mungkin strategi marketingnya seperti itu. Kemudian baterainya 48 Wh tetap meskipun ini yang Ryzen 9. Dan untuk baterainya ya sama dengan review yang udah kita review sebelumnya, 48 Wh. Kemudian kekurangan lain udah sih itu aja mungkin ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.